Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Naqaishul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Jawi yang merupakan syarah dari kitab-kitab jihad karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kali ini kita sudah sampai pada bab kedua maqalah ke-22. Pada maqalah ke-22 ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menuliskan wakilah mangkana fi ta'ati indallahi qoriban kana bainan nasi qarib. Man utai sapare wong ku kana lamun ono fi ta'ati kelawan taat indallahi ing dalem ngaten kala qoriban syarat kana mongko ono bainan nasi ing dalem hartane menungso ada qoriban. Maksudnya begini, kalau orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang tersebut itu akan dianggap aneh oleh orang banyak. Jadi singkatnya beginilah, kalau kita taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat, maka kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di mata Allah dekat, sayangnya di mata manusia terkadang terlihat aneh. Lalu apa maksudnya? Nah, Imam Nawawi Al-Jawi menjelaskan dalam kitab Naqaishul Ibadnya begini. Wal maqalatu utai maqala asaniyatu kang asaniyatu wa isruna kang nomor 22 iku kila dahwa teman utawi pada untuk kana lamun ana sapa man ana iku taati kelawan taat indallahi ing dalem asane Gusti Allah qori ana iku qoriban dadi wong kang karena mengko ono bainan nasi ing dalem ngarsane menungso antar wong iku gol diperkangane aiman utawi sapa bae wong istasnasa lamun asik sapa man asik istighali taatilahi kelawan ketungkur taat marang Allah cara mongko dadi sapa man dadi iku mustauhisan wong kang asing anin nasi saking menungso. Jadi begini, kalau orang asik taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia terkadang dianggap asing oleh manusia, atau orang yang taat tersebut itu menjadi merasa asing sendiri. Contohnya begini misalnya, umumnya orang awam ketika menonton maksiat seperti aurat yang terbuka, joget-joget dan lain itu melotot, wah nikmat seni budaya dan lain-lain. Tapi orang yang taat, orang lain melotot melihat aurat terbuka, orang yang taat dia akan merem atau memalingkan wajahnya. Ini kan jadi aneh. Menurut Allah orang tersebut memejamkan pandangan mata ada sebuah ketaatan, adalah sebuah kebaikan, tetapi menurut orang kebanyakan ada keanehan. Itu dengan makna kalau orang yang taat dekat kepada Allah terkadang oleh kebanyakan mereka dianggap aneh. Nah sekarang atau dia sendiri si orang yang taat itu merasa aneh. Contohnya misalnya ada orang yang pekerjaannya hanya ibadah, sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar gitu kan, sehingga dia asing ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca buku, ngaji, promosi, cari rezeki yang halal terus. Nah tiba-tiba dia keluar ke suatu tempat, ke pasar atau misalnya, atau bertemu dengan suatu maksiat, dia itu sendiri akan merasa asing dirinya. Nah aneh, kan gitu asing. Mau bergabung dengan itu nggak merasa cocok. Kenapa? Karena dia taat mereka maksiat. Mau bergabung dengan kelompok ini nggak nyaman. Kenapa? Karena dia taat mereka maksiat. Kira-kira gitu ya. Jadi intinya ketika seseorang beribadah murni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang dia akan merasa asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia merasa asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang dia tidak akan merasa asik dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.